Halo semua, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share ke teman-teman ide bisnis jualan donat. Karena nih ya, sekarang lagi booming banget nih, lagi viral nih yang namanya donat. Kalau misalkan kita mau jualan donat, gimana cara menghitung untung daripada jualan donat tersebut. Nah sekalian aku mau bagi resepnya juga. Ini ide bagus banget buat teman-teman yang mau jualan donat. Dan kalau misalkan teman-teman punya ide atau punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita buat donatnya. Tunggu, jangan lupa untuk like and subscribe ya. Oke teman-teman, kali ini videonya aku buat cepat ya resepnya karena nanti kita mau hitung-hitungan profit atau keuntungan. Ini udah aku siapkan seperti tepung terigu protein tinggi dan juga protein sedang, kemudian gula. Masukkan brand improver, kemudian masukkan vermipan dan garam. Selanjutnya kita masukkan 2 butir telur. Nah, kemudian susu bubuk atau denko dan kemudian air ya. Kemudian masukkan air. Untuk vermipannya tadi boleh juga ya teman-teman direndam sama air yang mau kita pakai nanti, terus dimasukkan ke dalam wadah kemudian kita mixer. Boleh juga diuleni pakai tangan ya teman-teman. Nah kemudian kalau udah agak menyampur seperti ini, masukkan margarin ya. Dan ini sudah aku ulenin sampai kalis, harus sampai kalis ya teman-teman ya. Tandanya kalis itu tidak lengket. Dan kalau kita tarik itu tidak putus, berarti udah kalis ya teman-teman. Untuk beratnya semuanya ini 950 gram ya teman-teman. Jadi aku bagi menjadi 25 gram setiap bulatannya. Dan kemudian kita tutup pakai kain, kita diamkan selama 20-30 menit ya. Dan hasilnya seperti ini, ngembang banget. Kemudian sebelum kita goreng, kita keluarkan dulu ya udaranya. Lalu kita goreng. Untuk teman-teman yang mau cetak pakai cetakan donat boleh banget, tapi karena di sini nanti aku mau makan sendiri, jadi aku cetakannya pakai manual ya. Tarat, ini hasilnya. Adonan tadi terbagi menjadi 38 pieces donat. Jadi untuk toppingnya teman-teman bebas, boleh pakai coklat, mesis ataupun gula halus. Nah kalau misalkan kita mau jual, boleh juga dikemas seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin topping yang lebih mewah, jadi pastinya harganya lebih mahal ya. Tinggal naikin harga jualnya. Oke, jadi ini bahan baku yang udah aku belanjain ya, karena bahannya masih sisa banyak. Jadi di sini aku udah udah hitung secara gram gitu. Harganya udah aku hitung secara gram ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu. Nah, tapi kan kalau misalkan bahannya tersisa banyak, kalau kita itu niatnya jualan gitu ya, bahan yang sisa tadi bisa kita gunakan keesokan harinya atau bisa kita gunakan untuk membuat donat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita hitung biaya produksi. Nah, kalau misalkan satu donatnya kita jual harga 2.000, jadi 38 pieces donat dikali 2.000 menjadi Rp76.000. Oke, kemudian kita jumlah modal bahan baku sama biaya produksi. Oke teman-teman, sekarang kita hitung. Tadi kan modal keseluruhannya 39.250. Di sini aku tulis 39.500 dan terjual Rp76.000. Nah, teman-teman di sini aku ngitungnya pakai yang simple aja. Jadi aku ngitungnya itu nggak pakai yang HPP itu ya. Kalau misalkan aku nanti hitungnya pakai HPP dikali berapa persen keuntungannya, misalkan 30%, 40% atau 60%, teman-teman jadi bingung. Nah, jadi aku hitung dengan modelan seperti ini agar teman-teman itu lebih mudah untuk mengerti. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan kita mau bisnis kuliner, keuntungan yang kita dapat itu insya Allah jauh lebih banyak ya. Cuma hanya kita itu mikirnya gimana caranya agar produk kita itu laku. Jadi kita atur marketing atau strategi pemasaran. Teman-teman bisa pakai di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, ataupun GrabFood ya. Atau bisa juga teman-teman mau mempromosikan pakai yang berbayar. Oke teman-teman, jadi itu tadi donat bikinan aku dan tadi kita udah hitung bersama-sama ya keuntungan jualan donat. Dan kalau misalkan ada saran dan kritik atau misalkan
ini keliru, ini nggak benar, teman-teman bisa sharing ya, tulis aja di kolom komentar, kita sharing bareng. Jadi jangan diklaim, jadi bebas teman-teman bisa mengeluarkan pendapat, atau teman-teman bisa kalau misalkan punya saran dan ide atau misalkan kayak gimana, boleh mengutarakan pendapat kalian, tulis aja di kolom komentar. Dan semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman semua agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman. Bye.